Pria ini bernama Patrick. Saat itu dia tengah mendatangi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penarikan, pengiriman, dan penyimpanan uang bernama Fortico untuk melamar kerja menjadi salah satu petugas di sana. Saat proses interview, sang manajer perusahaan yang bernama Terry tampak terkesan dengan pengalaman kerja Patrick yang sudah bekerja di perusahaan yang sejenis yang lebih terkenal dari Fortico lebih dari 10 tahun. Hingga akhirnya Patrick pun diterima. Setelah itu Patrick diarahkan ke ruangan lain untuk bertemu dengan orang yang akan menjadi rekan kerjanya bernama Bullet. Karena aturan dari perusahaan, semua petugas harus menggunakan nama samaran. Dan kini, nama Patrick diganti menjadi H. I'm gonna call you H if that's okay. Setelah itu, H menjalani berbagai tes yang menjadi basic pekerjaan mereka, yaitu ketahanan fisik, mengemudi, dan menembak. Dan untuk lulus tes, setidaknya H butuh 70 poin. Dan beruntung, H berhasil lolos tes meskipun dengan nilai pas-pasan. 70%. Just slipped in. Setelah dinyatakan lulus, H langsung dibawa ke ruang loker dan bertemu dengan para petugas lain. Awalnya saat itu H disambut dengan kurang baik oleh para petugas lain yang tampak meremehkan H. Put him down, Dana. Hingga tiba saat tugas pertama untuk H, ditemani oleh Bullet dan Dave. Seperti biasa, mereka harus mengambil uang dari berbagai tempat dan mengantarnya ke tempat lain. Di perjalanan, Dave menjelaskan betapa berbahayanya pekerjaan mereka kepada H. We ain't the predators. We're the prey. Hingga hari itu pun pekerjaan mereka berjalan dengan lancar. Lalu kembali ke markas, tentu saja dengan melewati pemeriksaan yang cukup ketat sebelum masuk ke dalam garasi. Untuk merayakan hari pertama Edge bekerja, Bullet mengajak Edge main biliar bersama teman-temannya yang lain. Namun entah kenapa, sebelum keluar kantor, Edge tampak memperhatikan dan memotret kartu identitas teman-temannya. Pada esok harinya, Edge dan yang lain kembali bekerja seperti biasa. Namun kali ini, Bullet bertugas mengirimkan uang sendirian ke sebuah kapal pesiar, sementara Edge dan Dave menunggu di mobil. Namun tak lama kemudian, Bullet menghubungi Dave lewat saluran radio yang mengabarkan bahwa saat ini Bullet sedang mengalami kesulitan karena ada beberapa orang yang merampok uang yang dia bawa dan kini Bullet tengah disekap oleh mereka. Mendengar hal itu, Dave yang biasa bersikap seperti jagoan, kini menunjukkan aslinya yang saat itu tampak panik dan ketakutan. Bahkan Dave sempat berniat untuk kabur. Berbeda dengan Edge yang tampak santai saja, lalu meminta Dave untuk menuruti permintaan para perampok itu yang mengarahkan mereka ke tempat di mana Bullet disandra. Setelah tiba di sana, para perampok itu meminta Edge dan Dave memindahkan semua uang yang ada di truk ke mobil mereka. Tanpa pikir panjang, Edge pun melakukan apa yang mereka minta. Namun yang terjadi... Meski terlihat tenang, namun Edge berhasil melumpuhkan para perampok itu satu persatu dan menghabisi semuanya, hingga membuat Dave yang tadinya meremehkan Edge, kini tak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Edge memeriksa wajah para perampok itu satu persatu. Karena kejadian itu, Edge dan yang lainnya diinterogasi oleh dua orang polisi yang meminta penjelasan tentang kronologi kejadian kemarin. Dan saat giliran Edge, kedua polisi itu heran kenapa Edge bisa melumpuhkan 6 orang perampok itu tanpa terluka sedikit pun. Bahkan semua tembakannya tepat sasaran. Berbeda dengan hasil catatan saat Edge menjalani tes sebelum masuk di perusahaan Fortico yang nilainya bahkan hampir gagal. Namun Edge hanya berkata saat nyawa terancam, seseorang bisa lebih fokus melakukan pekerjaan mereka. Edge juga diminta untuk melihat video rekaman CCTV
tentang tragedi perampokan yang menimpa perusahaan Vertigo beberapa waktu lalu sebelum Edge melamar kerja. Dan dua polisi itu bertanya kepada Edge apakah ciri-ciri para perampok itu ada yang sesuai dengan para perampok yang ada di video. Namun saat itu Edge berkata bahwa tidak ada satupun perampok yang dihabisi kemarin yang mirip dengan salah satu orang yang ada di dalam video. Namun saat itu Edge tampak fokus memperhatikan salah satu dari mereka. You sure? Setelah itu Terry menyarankan Edge untuk mengambil cuti beberapa minggu untuk menjaga kondisi psikisnya setelah kejadian itu. Namun pemilik perusahaan Vertigo bernama Blake secara langsung memuji dan mengucapkan terima kasih pada Edge dan meminta Edge untuk tetap bertugas di lapangan karena dia butuh orang seperti Edge. Bahkan Blake meminta Terry untuk menaikkan posisi Edge di perusahaannya. So don't punish him. Promote him. Sementara itu dua orang polisi tadi menghubungi atasannya, sebut saja dia Jack, untuk mengabarkan bahwa benar Edge adalah orang yang selama 25 tahun ini mereka cari. Mereka menduga bahwa Edge tengah berencana untuk merampok berangkas uang yang ada di Vertigo dan mereka harus segera menangkapnya sebelum itu terjadi. Namun saat itu, Jack menjelaskan dia yakin bahwa Edge tidak sedang mengincar uang yang ada di Vertigo, tapi sesuatu yang lain. Dan Jack meminta anak buahnya untuk membiarkan Edge dan jangan mengganggunya. Meski merasa bingung dengan sikap atasannya, mereka terpaksa menuruti perintahnya. Loud and clear. Masih menjadi rahasia tentang siapa Edge ini sebenarnya, namun akan terungkap nanti di pertengahan film. Setelah kejadian itu, kini semua petugas di Vertigo yang tadinya meremehkan Edge kini berubah, bahkan mereka menganggap Edge sebagai seorang pahlawan. Hingga 3 bulan kemudian, pada suatu hari saat Edge tengah bekerja bersama Bullet, tiba-tiba truk mereka dihadang oleh sekelompok orang tak dikenal yang berniat merampok uang yang mereka bawa. Chinatown, Broadway and Hill. Saat itu Bullet tampak panik dan menuruti apa yang para perampok itu minta. Namun kembali, dengan tenangnya Edge keluar dari belakang truk sambil menutup hidung dan mulutnya untuk menghindari gas air mata. Namun anehnya, saat Edge membuka kain yang menutup mulutnya, tiba-tiba pimpinan para perampok itu yang bernama Mike langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera kabur. Seperti telah melihat sosok hantu yang sangat menakutkan setelah melihat wajah Edge. Hingga kejadian itu kembali membuat semua petugas di Vertigo merasa heran sekaligus penasaran tentang siapa Edge sebenarnya. Namun terlepas dari masalah itu, kini Edge semakin disegani oleh teman-temannya. Bahkan ada satu perempuan cantik bernama Dana yang langsung menjajal seberapa kuat dan kencangnya getaran cacing berototnya Edge. Namun setelah itu, Edge mendapati hal yang mencurigakan pada Dana dan langsung menginterogasinya. Saat itu Edge bertanya kepada Dana, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, dan apakah Dana bekerja sama dengan orang dalam di Vertigo. Dan Dana punya waktu 10 detik untuk menjelaskannya. Saat itu Dana mengakui bahwa dia sudah mencuri uang di Vertigo, namun dia bersumpah bahwa dia tidak bekerja sama dengan orang dalam di Vertigo. Mendengar hal itu, Edge mengingatkan bahwa jika Dana berbohong atau tidak memberikan informasi yang dia butuhkan, maka nyawa orang tua Dana akan terancam. Dan untuk mengetahui siapa Edge sebenarnya, cerita mundur 5 bulan yang lalu. Saat itu Edge dan anaknya yang bernama Doggy berniat untuk menonton pertandingan basket. Namun saat akan masuk ke dalam mobil, Edge dihubungi oleh salah satu anak buahnya yaitu Mike, pemimpin perampok yang tadi, yang mengabarkan bahwa saat itu Mike butuh bantuan dari Edge karena salah satu anak buahnya kecelakaan saat akan menjalankan operasi. Dan Edge yang kebetulan berada tak jauh dari posisi target, akhirnya menyempatkan diri untuk membantu anak buahnya. Namun karena Edge tengah bersama anaknya, Edge terpaksa keluar berpura-pura membeli makanan dan meminta Doggy untuk menunggu di mobilnya. Rupanya saat itu anak buahnya Edge berniat merampok truk uang dari Vertigo dan Edge hanya diminta bantuan
untuk memonitor kemana arah truk itu berbelok. Setelah tugasnya selesai, tiba-tiba truk itu dihadang oleh mobil proyek yang ternyata adalah kawanan perampok lain. Karena posisi Dogi yang berada tak jauh dari tempat itu, Dogi pun secara tidak sengaja menjadi saksi peristiwa tersebut, dan salah satu dari perampok itu meminta Dogi untuk turun dari mobil dan langsung menembaknya untuk menghilangkan saksi. Sementara itu, Edge yang berusaha menolongnya juga terkena tembakan dan tumbang. Beberapa minggu kemudian, setelah menjalani operasi akibat luka beberapa tembakan, akhirnya Edge pun tersadar dari komanya dan lolos dari masa kritis. Namun sayang, putranya yaitu Dogi tidak terselamatkan dan tewas. Saat masih dalam masa-masa berduka akibat kehilangan anak si mata wayangnya, Edge juga harus kembali menghadapi kenyataan pahit karena istrinya jelas menyalahkan Edge atas kematian anaknya dan memutuskan untuk meninggalkan Edge yang membuat Edge semakin hancur. Memang saat itu tak ada air mata yang menetes, namun bagi seorang pria, semua perasaan tak harus dijelaskan dan diperlihatkan, tapi harus dibuktikan. Dan saat itu, Edge mulai menyusun rencana untuk mencari pembunuh putranya dengan menemui seorang polisi yang ternyata adalah Jack untuk meminta informasi daftar para mafia yang ada di seluruh kota. Dan saat itu, Jack pun memberikan beberapa daftar nama-nama yang Edge inginkan, bahkan membiarkan Edge untuk bertindak dengan caranya sendiri, namun dengan batas waktu tertentu, karena Jack juga tidak bisa mengabaikan tugasnya. Hingga di hari-hari berikutnya, Edge memerintahkan Mike dan anak buahnya untuk mencari orang yang telah menghabisi Dogi. Namun setelah Mike dan anak buahnya membantai sebagian besar penjahat yang ada di kota itu, hasilnya tetap nihil. Dan Edge juga tidak mau mendengar alasan apapun dan meminta Mike untuk tetap melakukan pencarian. You think you've done everything. Understood. Hingga pada suatu malam, Mike dan anak buahnya berhasil menangkap salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dihabisi, pria itu pun memberikan informasi bahwa mungkin orang yang Mike cari adalah anggota mafia yang bernama The Gacy Brother, mafia yang paling ditakuti di kota itu. Namun sayang, pria itu lebih memilih mati dibanding memberi tahu informasi lebih lanjut. Dan bahkan sekelas mafia The Gacy Brother pun, mafia yang paling ditakuti di seluruh kota, tidak ada apa-apanya di hadapan Edge dan anak buahnya. Karena saat itu, Edge berhasil menghancurkan markas mereka dan membantai semua anak buahnya termasuk pimpinannya. Namun meski begitu, ternyata para mafia itu tidak ada hubungannya dengan orang yang Edge cari selama ini. The girls are cash. Let 'em go. Hingga Mike memberanikan diri untuk menyarankan pada Edge untuk menghentikan aksi mereka karena hasilnya sia-sia, bahkan akan berdampak buruk bagi organisasi mereka sendiri. Dan Edge pun setuju karena dia sadar bahwa dia harus mencari cara lain. I'm gonna go back to London for a while. Tanpa sepengetahuan semua anggotanya, Edge berniat untuk terus memburu para penjahat yang dia cari dengan cara mencari informasi dari orang dalam karena Edge yakin jika semua penjahat yang dia datangi di seluruh kota tidak ada yang terlibat, maka bisa dicurigai bahwa para pelaku berasal dari orang dalam di perusahaan Portigo itu sendiri. Dan berkat bantuan salah satu temannya yang bernama Christy, Edge pun mendapatkan identitas baru untuk menjalankan rencananya, lalu melamar kerja di Portigo, dan kini jelas sudah siapa Edge sebenarnya. Delta security was impressive. Kemudian scenes berpindah pada sekelompok pria para mantan anggota militer yang tengah berkumpul dan bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing setelah mereka pensiun yang hidup serba kesusahan dan membosankan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Jackson yang kini bekerja sebagai security di sebuah mall.
Di tengah perbincangan, salah satu anggotanya yang kini bekerja sebagai petugas keamanan seorang pengusaha mengeluh bahwa kerja lemburnya selama ini belum juga dibayar. Sambil bercanda, dia berkata bahwa dia ingin merampok semua uang bosnya. Tanpa diduga, perkataan yang awalnya hanya candaan rupanya dianggap serius oleh teman-temannya, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukannya. Make them pay. Namun sayang, uang yang mereka hasilkan tak sesuai dengan resiko dan harapan. Dan dari situlah mereka memutuskan untuk mencari target yang lebih besar, yaitu dengan merampok truk perusahaan pengiriman uang, dan aksi mereka pun berjalan dengan lancar dan hasilnya pun lumayan. Sports cars back. $168,571. Lalu beberapa waktu kemudian, saat mereka kembali berkumpul di acara ulang tahun sang ketua yaitu Jackson, saat itu Jackson memberitahu anggotanya bahwa dia punya rencana proyek baru. Namun kali ini nilainya jauh lebih besar dari kemarin. Karena Jackson sudah mendapat informasi yang mereka butuhkan dari orang dalam, yang ternyata juga mantan anggota militer yang kini bekerja di tempat itu. Tempat yang akan menjadi target mereka berikutnya, yaitu perusahaan Vertigo. There will be 6 weeks of training and recon. We got a good inside man. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Mereka pun bersiap dengan menyamar sebagai para petugas proyek. Dan kini kita tahu bahwa merekalah para perampok yang Edge cari-cari selama ini. Pada awalnya, aksi mereka berjalan lancar. Namun salah satu anggota mereka yang paling arogan dan ceroboh bernama Jan sempat mendapatkan perlawanan dari petugas Vertigo hingga kain penutup wajahnya terbuka dan tanpa sengaja dilihat oleh Doggy yang ada di dalam mobil saat itu. Karena panik dan untuk menghilangkan saksi, Jan pun memutuskan untuk menghabisi Doggy dan menembak Edge yang saat itu berusaha untuk menolong. Setelah itu mereka bersembunyi dan berhenti beraksi. Hingga 5 bulan kemudian, Jackson kembali mengajak anggotanya untuk berkumpul, lalu mengajak mereka untuk kembali beraksi. Namun kali ini, target mereka bukan truk pengantar uang, melainkan berangkas penyimpanan uang Vertigo itu sendiri. Karena lagi-lagi, menurut informasi yang dia dapatkan dari orang dalam yang sama, isi berangkas itu bernilai sekitar 150 juta dolar, dan jika misi ini berhasil, maka mereka bisa benar-benar pensiun dengan kehidupan yang mereka inginkan. Namun tentu saja dengan risiko yang jauh lebih besar. Namun Jackson meyakinkan anggotanya bahwa temannya yang menjadi orang dalam di Vertigo akan membantu mereka dalam misi tersebut. North of 150 million. Selama 2 bulan, Jackson dan anggotanya fokus menyusun rencana dan mengatur semuanya, dari mulai cara eksekusi target, kemana mereka harus memilih rute dan jalur untuk menghindari kejaran polisi, bahkan menyiapkan kendaraan di berbagai tempat untuk mengelabui polisi dan melancarkan pelarian. Until SWAT. In pursuit at Ronda Point, they and the choppers were No, this doesn't come up on any blueprint. way that they can know about this access tunnel underneath the basement. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Mereka menyebutnya Black Friday, hari di mana semua perusahaan yang bekerja sama dengan Vertigo akan menyimpan uang mereka di Vertigo sebelum akhir pekan. Dan sebelum mulai kerja, Terry memberi arahan pada semua petugas untuk mengambil jalur yang berbeda pada saat bongkar muat untuk meminimalisir kemungkinan terjadi perampokan, dan meminta semuanya untuk fokus dan berhati-hati karena uang yang akan masuk ke Vertigo bisa mencapai 180 juta dolar. We got close to 180 million coming in here today. Edge kembali bertugas bersama Bullet untuk menjemput uang di sebuah perusahaan besar. Dan di perjalanan menuju markas, tiba-tiba Bullet mengungkapkan hal yang mengejutkan, yaitu bahwa Bullet telah menganggap Edge sebagai sahabatnya. Dan oleh karena itu, Bullet pun bercerita bahwa selama ini Bullet sudah membantu teman-temannya yang ada di luar sana untuk melakukan hal-hal yang gila, yaitu merampok truk uang milik Vertigo. Dan hari itu mereka berencana untuk melakukannya lagi. Bahkan mereka berniat untuk merampok berangkas uang yang ada di markas Vertigo. Dan Bullet mengajak Edge untuk bekerja sama. Jika tidak, maka nyawa Edge akan terancam.
Mendengar hal itu, Edge merasa bahwa hal yang selama ini dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Dan Edge yakin bahwa Bullet adalah orang dalam yang selama ini dia cari, yang bisa menuntunnya pada orang yang telah menghabisi Doggy. Lalu Edge pun berpura-pura setuju dan menuruti arahan Bullet. Do we have a deal? Tak lama kemudian, Bullet pun menghubungi teman-temannya. Siapa lagi kalau bukan Jackson dan rekan-rekannya yang saat itu telah bersiap-siap menunggu. Setelah menggunakan penutup wajah, mereka pun langsung mengikuti truk yang dibawa oleh Bullet dan Edge ke sebuah gudang. Namun sebelum masuk, Bullet menonaktifkan sinyal GPS dan kamera CCTV yang ada dalam truk. Karena hal itu, operator pengawas di Vertigo langsung menghubungi Bullet dan menanyakan apa yang terjadi, karena truknya hilang dari pantauannya. Saat itu Bullet berdalih bahwa truknya mengalami masalah dan akan segera diperbaiki. I'll be in touch as soon as. Over. Tak lama kemudian, mobil Jackson dan rekan-rekannya juga tiba di tempat itu. Rupanya mereka berencana untuk menyusup ke markas Vertigo menggunakan truk dan memanfaatkan Edge untuk melewati pemeriksaan keamanan markas. Karena para penjahat itu menggunakan helm khusus, Edge tidak bisa mencari ciri-ciri orang yang dia cari. Hingga Edge pun terpaksa menuruti perintah mereka dan menunggu saatnya tiba. Singkat waktu, Bullet dan Edge pun kembali ke markas dan berhasil melewati pemeriksaan keamanan, berbarengan dengan truk yang dibawa oleh Dana yang juga sudah kembali ke markas. All good? Yeah, except for traffic. Dan setelah truk masuk ke tempat parkir, para penjahat itu pun langsung beraksi hingga ini yang terjadi. Dua orang dari mereka menyandra Edge dan meminta Edge untuk mengantar mereka ke ruang berangkas yang saat itu ada Dave dan Terry. Lalu mereka diminta untuk tiarap termasuk Edge. Sementara para penjahat yang lainnya menggunakan Bullet untuk memaksa para petugas agar membuka gerbang masuk guna membuka ruang mobil Jackson dan yang lainnya untuk ikut masuk. Namun para petugas penjaga gerbang sempat melakukan perlawanan. Open the gates. Blow his fucking head off. Karena para penjahat itu menggunakan pakaian anti peluru lengkap, hingga para petugas gerbang pun tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti, hingga mereka pun berhasil dilumpuhkan. Lalu tak lama setelah gerbang dibuka, Jackson dan anggota lainnya pun berhasil masuk dan langsung menuju berangkas untuk memindahkan semua uangnya ke dalam tas yang mereka bawa. Dan mereka punya waktu 8 menit sebelum tim SWAT datang, karena mereka yakin bahwa markas Vertigo sudah mengirim sinyal darurat. Saat para penjahat itu mengangkut uangnya ke dalam mobil, Edge menggunakan kesempatan itu untuk melumpuhkan salah satu dari mereka. Namun sayang, orang itu tidak mirip dengan ciri-ciri orang yang Edge cari. Setelah Edge membuka helmnya, setelah itu Edge membebaskan Dave dan Terry dari borgol. Namun bukannya membantu, mereka malah memilih untuk kabur dan bersembunyi. Sementara itu Edge memiliki rencana yang bagus, yaitu dengan menyamar menjadi salah satu dari mereka menggunakan pakaian dan helm milik orang yang baru saja Edge habisi. Lalu mendatangi para penjahat itu dan menghabisinya, kemudian membuka helm mereka satu persatu, sampai Edge benar-benar menemukan orang yang dia cari. Sementara itu tim SWAT masih di perjalanan. Dana dan yang lainnya memberanikan diri untuk melakukan perlawanan, termasuk Dave. Meski akhirnya Dave pun harus terkena tembakan, namun untungnya tidak di bagian vital dan masih bisa bangkit. Lalu melihat Edge yang tengah berjibaku melawan salah satu dari penjahat itu dan berhasil melumpuhkannya. Saat melihat Edge yang masih bisa bangkit walaupun terluka cukup parah, akhirnya membangunkan keberanian Dave dan memutuskan untuk membantu Edge. Sementara itu Dana dan rekannya yang lain harus tumbang di tangan Bullet
Dan atas perlawanan yang dilakukan oleh Edge dan Dave, akhirnya Edge berhasil melukai Jackson dan Dave berhasil menghabisi salah satu dari mereka. Dan saat akan kembali melancarkan serangan, sayang Edge berhasil dilumpuhkan oleh Bullet. Begitu juga dengan Dave yang tidak tahu bahwa Bullet adalah bagian dari para penjahat itu. Hingga kini, tinggal Bullet, Jackson, dan Jan yang tersisa. Lalu mereka membawa semua uangnya dan kabur. Saat akan keluar gerbang, dalam keadaan lemah, Edge akhirnya berhasil menemukan orang yang dia cari, yaitu Jan. Namun sayang, saat mereka kabur karena Edge terluka cukup parah. Setelah keluar gerbang, Jackson dan yang lainnya langsung menerobos mobil polisi yang sudah menghadang mereka di luar, lalu bergegas menuju tempat yang sudah direncanakan, diikuti oleh beberapa mobil dan helikopter polisi dari tim SWAT yang mengejar. Namun seperti yang kita tahu, bahwa mereka sudah merencanakan aksi mereka dengan matang, lalu tiba di tempat yang mereka tuju dan berhasil menghambat pengejaran. Setelah itu Bullet dan Jan mengangkut semua uang menuju terowongan bawah tanah. Namun sebelum itu, daripada menghambat pelarian mereka, Jan dengan sadisnya menghabisi Jackson yang memang sudah terluka cukup parah. Setelah itu Jan dan Bullet membawa semua uangnya menggunakan ATV menuju terowongan saluran air lama yang sudah tidak berfungsi dan dihapus dari peta saluran air menuju ujung terowongan yang sudah ada mobil yang telah mereka siapkan sebelumnya untuk pelarian terakhir. Dan setelah semua uang sudah dipindahkan ke dalam mobil, Bullet berniat menghabisi Jan untuk menguasai semua uangnya. Namun sayang, Jan sudah tahu itu dan berhasil menghabisi Bullet terlebih dahulu. Sementara polisi dan tim SWAT kehilangan jejak. Selain banyaknya terowongan yang ada, mereka juga tidak tahu bahwa Jan dan Bullet menggunakan terowongan yang sudah dihapus dari peta. Sementara tim helikopter juga sama, karena Jan sudah kabur dengan mengganti kendaraan. Hingga akhirnya Jan pun berhasil lolos dari pengejaran. Beberapa waktu kemudian, tampak Jan bersama tumpukan uang hasil perampokan di tempat persembunyiannya. Lalu dia dikejutkan dengan suara ponsel yang berbunyi. Dan saat dicek, rupanya suara itu berasal dari suara ponsel yang ada di salah satu tas yang berisi uang dengan sinyal GPS yang masih aktif. Dan tak lama kemudian, saat Jan akan mengangkat ponsel itu, ada suara seseorang yang menghentikannya dari arah samping, yang ternyata itu adalah Edge. Karena tidak bisa melawan, akhirnya Jan pun menyerah dan menawarkan Edge untuk membagi uangnya. Namun saat itu, Edge hanya ingin Jan membaca sebuah berkas hasil autopsi dari orang yang sudah dihabisi, yang menjelaskan tentang beberapa peluru yang menyasar organ tubuh yang membuat korbannya tewas. Setelah Jan membacanya, Edge pun langsung menembak Jan beberapa kali sesuai dengan apa yang ada di dalam berkas autopsi, lalu memberitahu Jan tentang nama si korban yang sudah Jan habisi, yaitu Doggy, anaknya Edge. Setelah Jan tewas, Edge pun menyerahkan semua urusan selanjutnya kepada Jack karena urusan Edge sudah selesai. Lalu Edge pun kembali ke mobil dan pergi bersama Mike. Dan film pun tamat.